Sebelum mulai belajar ya kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku semuanya. Tergantung kalian membuka video ini pada saat kapan ya. Pada pertemuan kali ini kita sudah sampai ke pelajaran 2. Kita akan belajar membaca surah An-Nas. Asyik bisa membaca surah An-Nas. Anak muslim harus mencintai Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Isi kandungan Al-Quran wajib diamalkan. Oleh karena itu, ketika kita mau mengamalkan, harus belajar dulu isi dari kandungan Quran surat An-Nas ini. Salah satu isi dari Al-Quran adalah Quran surat An-Nas. Surah An-Nas ini mengajak manusia berlindung hanya kepada Allah dari segala kejahatan, baik yang berasal dari manusia maupun setan. Mari belajar melafalkan dan menghafalkan surah An-Nas, tentunya dengan makhraj yang benar. Isi materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah melafalkan Quran surat An-Nas. Yang kedua, menghafal surah An-Nas. Yang ketiga, pesan surah An-Nas. Yang keempat, melafalkan huruf hijaiyah bersambung. Yuk kita buka materi yang pertama. Melafalkan surah An-Nas. Mari kita membaca surah An-Nas sesuai dengan makhraj hurufnya. Mulailah dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Tirukan di rumah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Arti dari surahnya. Ayat yang pertama, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Yang kedua, Raja manusia. Ayat yang ketiga, sembahan manusia. Ayat yang keempat, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Ayat yang kelima, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dan yang terakhir, yang keenam,
artinya dari golongan jin dan manusia. Yang kedua, kita akan belajar menghafal Quran Surat An-Nas. Sekarang mari kita lafalkan surah An-Nas agar cepat hafal ya. Caranya, bacalah berulang-ulang ayat demi ayat. Contohnya, ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Ulangi lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Ulangi lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Terus berulang-ulang sampai ayat 1 ini hafal. Yang kedua, ayat yang berikutnya, Malikin nas. Ulangi lagi. Malikin nas. Lagi. Malikin nas. Seterusnya sampai hafal. Baru nanti disambungkan dengan ayat yang sudah hafal dari atasnya. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Begitu seterusnya hingga kalian hafal seluruh ayatnya sampai 6 ayat. Lakukan di rumah ya dengan bimbingan ayah bundanya agar kalian bisa cepat Quran Surat An-Nas. Bisa cepat hafal Quran Surat An-Nas ini. Yang ketiga, bagian C adalah pesan surah An-Nas. Surah An-Nas adalah surah yang ke-114. Jadi, jumlah surat di Al-Quran itu 114. Dan Quran Surat An-Nas ini adalah Quran surat terakhir di dalam Al-Quran. Surah An-Nas ini diturunkan di Mekah atau dikenal dengan sebutan surat Makkiyah. Ingat ya, surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu yang dinamakan surat Makkiyah kepada Allah. Anas berarti manusia. Artinya surah Anas ini memerintahkan manusia untuk memohon perlindungan kepada Allah. Dari mana? Dari siapa? Dari segala kejahatan yang berasal dari manusia dan bangsa jin atau setan ya. Jadi ketika kita takut pada jin atau pada setan ya, habis mimpi buruk dan lain sebagainya, nggak boleh kita takut pada golongan-golongan seperti itu. Karena apa? Kita hanya boleh takut kepada Allah ya. Makanya kita diperintahkan untuk membaca surah Anas ini dalam keadaan takut atau mungkin sebelum tidur. Surah Anas dan surat Al-Falaq bagus dibaca sebelum tidur juga agar kita tidurnya terlindungi dari godaan-godaan setan. Lakukan di rumah ya. Biasakan membaca Quran Surat An-Nas sebelum tidur. Allah adalah tempat berlindung karena Allah Maha Pencipta. Allah penguasa alam semesta. Semua manusia wajib beribadah kepadanya. Kejahatan itu berasal dari setan yang membisikkan ke dalam dada manusia. Manusia yang lupa kepada Allah akan mudah digoda oleh setan. Agar selamat dari godaan setan,
kita harus banyak berzikir kepada Allah, memperbanyak ibadah, dan membaca Al-Quran, terutama Quran surat An-Nas. Untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yuk kita membaca huruf-huruf sambung dulu agar makin pintar membaca Al-Quran. Perhatikan huruf-huruf hijaiyah bersambung berikut, kemudian lafalkan dengan makhraj yang benar. Tirukan pelafalannya dari rumah ya. Yang pertama, ahada, ahada, balada, balada, tabi'a, tabi'a, sakifa, sakifa, jahada, jahada, hakama, hakama, khalaqa, khalaqa, amala, amala, ghafara, ghafara, fa'ala, fa'ala, qahara, qahara, kataba, kataba, labana, labana, makala, makala, nasara, nasara, waqaba, waqaba, hamada, hamada, yashara, yashara. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.